Ada satu kampung di Kerinci yang konon katanya ditinggal oleh penghuninya. Bukan karena wabah, tapi karena ada satu kesalahan yang berujung ke malam yang mencekam dalam sejarah tempat itu. Ceritanya dimulai ketika seorang warga membunuh seekor harimau yang hidup bersama mereka di hutan sekitar kampung. Bukan sembarang harimau. Warga di sana menyebut harimau tersebut sebagai raja hutan. Kulit dari harimau ini kemudian diubah menjadi beduk masjid. Tak lama setelah itu, puluhan harimau menyerang desa tersebut. Mereka mengamuk di pemukiman, membunuh warga, dan mereka tidak pilih-pilih target. Ada detail yang mengerikan dari cerita ini. Para harimau ini tidak memakan warga yang mereka bunuh. Mereka hanya menyerang dan tidak ada satu jasad pun yang mereka makan. Bagi masyarakat kampung itu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan. Mereka percaya bahwa ada sosok yang mendalangi ini, yaitu manusia setengah harimau yang disebut Jindaku. Jindaku sangat berbeda dibanding demi-human creature secara umum. Jindaku dikatakan sebagai sosok yang bisa berjalan di antara manusia seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi katanya, walaupun Jindaku ini bisa menyamar menjadi manusia, ada detail kecil sebagai ciri yang bisa kita kenali. Detail kecil tersebut adalah bagian antara hidung dan bibir atasnya rata tanpa lekukan seperti orang kebanyakan. Mereka juga dikatakan jarang berbicara dengan bertatap muka. Dan katanya, harimau tidak pernah menyerang dari depan. Selain itu, Jindaku dikatakan sering memakai pakaian gelap atau loreng, dan biasanya Jindaku laki-laki berkumis lebat. Untuk mengetahui asal-usul dari Jindaku, kita harus mundur ke legenda masyarakat Kerinci yang dikenal dengan nama Tingkas. Tingkas adalah kelompok yang dipercaya menjalin hubungan istimewa dengan harimau. Mereka dikatakan tidak hanya hidup berdampingan, namun juga terikat secara batin. Konon, mereka ditugaskan untuk menjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia harimau, agar keduanya tidak berselisih dan menumpahkan darah. Dari keturunan para Tingkas inilah kemampuan berubah wujud menjadi harimau diwariskan secara turun-temurun. Tapi kekuatan ini juga mempunyai batasan. Kekuatan ini hanya bisa digunakan di area Kerinci saja. Di luar area itu, mereka tidak bisa menggunakan perubahan wujud mereka. Perbedaan Jindaku dengan demi-human creatures lain adalah mereka dikatakan sebagai pelindung, bukan monster maupun ancaman. Orang-orang Kerinci menyebut mereka sebagai pelindung yang bertindak ketika keseimbangan alam dan harmoni terganggu. Bahkan sampai sekarang, nama Jindaku masih disebut dalam ritual adat dan upacara pembersihan kampung. Ada tari tradisional yang bernama Ngagah Harimau, yang masih rutin dipentaskan oleh perempuan berkostum loreng sebagai simbol penghormatan kepada kekuatan alam dan roh leluhur. Maka harimau sudah dibawa ke dusun ini, menjadi upacara oleh pemangku adat dan tempat ini mama. Cuma pemangkunya kamar kami, tidak tahu. Setelah itu selesai, saya tanyakan, saya sendiri menanyakan, ini kamar kami itu apa? Apakah ini mantra? Apakah ini sastra lama? Saya nggak tahu. Inilah ini. Saya pikir sudah kembali dia. Kalau ini tidak dilestarikan, musnah. Maka saya angkatlah ini apa-apa yang dikatakan oleh beliau itu. Cerita ini bukan kisah pengantar tidur. Cerita ini adalah kepercayaan yang masih hidup dan dihormati sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam. Sekarang kita ajukan pertanyaan rasional. Pesan apa yang ada di balik legenda ini? Salah satu yang paling masuk akal adalah fungsi sosial yang mengikat masyarakat setempat. Kerinci adalah rumah bagi harimau Sumatera yang terancam punah. Legenda seperti Jindaku secara tidak langsung berfungsi sebagai sistem peringatan turun-temurun. Jangan ganggu harimau, jangan rusak hutannya, karena siapapun yang melanggar akan berurusan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar binatang buas.
Bisa jadi Cindaku bukanlah makhluk yang eksis secara literal, tapi sebagai simbol. Dia mungkin adalah salah satu sistem konservasi alam tertua yang pernah diciptakan manusia, dibungkus dalam cerita, lagu, maupun hikayat supaya diwariskan dan dipatuhi tanpa perlu penjelasan ilmiah. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Cindaku itu nyata, tapi apakah waktu kita kehilangan harimau sudah dekat.